Muhadjir Effendi mengaku telah meminta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mendalami ada atau tidaknya unsur pidana di balik fenomena kasus gagal ginjal akut. Muhadjir menuturkan pengusutan oleh kepolisian menjadi penting karena menurutnya bahan baku berbahaya itu berasal dari luar negeri yang justru negara yang mengekspornya tidak ada kasus gagal ginjal akut. Tapi untuk membahasnya kami akan bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo. Elshinta News and Talk. Dan pendengar juga dapat bergabung bersama kami atau dapat mengakses line telepon di 0215869000, juga pesan singkat dan WhatsApp di 0811806543. Pak Rahmat, ini bagaimana menyorotinya DPR? Akankah ada pengawasan untuk proses ini, Pak Rahmat? Ya, sebelumnya salam sehat, assalamualaikum Mas Muhammad dan para pendengar. Salam sehat, waalaikumsalam. Jadi begini, tentu ini kejadian yang sangat memprihatinkan buat kita bersama ya, dan menjadi pengalaman berharga. Nah, terhadap rilis keterangan resmi dari pemerintah semalam itu yang disampaikan oleh Pak Menkes bahwa memang telah melalui pendalaman yang sangat intens ya, akhirnya ditemukannya cemaran bahan obat di bahan obat yang diminum anak-anak ini. Jadi sesuatu yang ya kita udah pantas bersyukur kita udah menemukan dulu. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana tindak lanjut ini? Apakah apa yang disampaikan oleh Pak Menko, saya kira saya dapat dan setuju. Saya kira harus ada pendalaman dan harus tidak boleh didiamkan, dan saya lebih tepatnya harus ada yang bertanggung jawab gitu ya. Karena seperti yang disampaikan oleh BPOM jelas ya bahwa ini kewajiban dan tanggung jawab dari industri farmasi. Bila industri farmasi itu merubah kandungan atau mengganti zat kandungan sehingga terjadinya tercemar itu ya, itu menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan seperti ketika melakukan proses dari awal ketika mengganti bahan baku. Nah, ternyata kalau tidak ada laporan, tidak melalui prosedur, saya kira itu menjadi pelanggaran. Entah apa itu pelanggaran administrasi ataukah ada sisi hukum, apakah ada unsur kesengajaan atau sudah kelalaian. Saya kira itu kepolisian yang perlu mendalami terhadap fakta-fakta yang sudah menimbulkan keresahan dan sudah menimbulkan anak-anak kita yang banyak meninggal dunia. Saya kira langkah yang disampaikan oleh Pak Menko sudah tepat ya. Tinggal bagaimana ini kan sudah wilayah hukum ya, apakah ini terjadi hanya sebatas kesalahan dari administrasi ataukah dari ada unsur pidananya, itu kita serahkan ke kepolisian. Tapi memang ironis ya, ketika kita mengimpor bahan baku, karena 90% bahan baku obat dan obat itu kan memang masih impor kita, sedangkan di negara asal tidak ada kasus, sedangkan kita mengalami fenomena yang luar biasa dan kejadian yang sangat memprihatinkan. Ini menjadi pertanyaan, ada apa ini? Nah, ini saya kira kita tidak perlu berandai-andai, serahkan sepenuhnya kepada BPOM untuk mendalami dan menelusuri, dan saya kira langkah yang disampaikan oleh Pak Menko sudah tepat, saya kira begitu. Baik, Pak Rahmat. Tapi kalau tadi di BPOM yang akhirnya mengevaluasi, justru masyarakat menyoroti, kenapa BPOM bisa merilis obat-obat ini tadi ke masyarakat, memberikan izin edarnya? Ya, sekali lagi saya tambahkan bahwa kalau BPOM sudah betul ya ketika memberikan izin sesuai prosedural ya. Nah, ketika terjadi ada perubahan bahan baku, kemudian apakah pertanyaan perubahan bahan baku itu dilakukan kepada BPOM atau tidak? Kalau tidak dilaporkan, saya kira itu suatu pelanggaran dari sisi administrasi dan prosedural. Kalau pada akhirnya diajukan, itu mengajukannya prosedurnya mulai dari awal loh. Jadi ketika obat produksi merek X kemudian terjadi perubahan bahan baku, itu prosedurnya mengajukan dari awal gitu loh. Dan BPOM akan mengecek betul apakah itu ada beresiko atau tidak, itu BPOM yang tampil. Tetapi kalau ternyata terjadi perubahan bahan baku kemudian tidak dilaporkan atau tidak disesuaikan dengan prosedural, itu memang sudah menjadi pelanggaran. Namun demikian, saya tidak ingin berandai-andai dan tidak mau berspekulasi. Biarlah BPOM yang akan menilai dan mendalami apakah obat-obat yang sudah ditemukan zat-zat bahan yang tidak diizinkan atau menjadi cemaran itu apakah sudah dilakukan oleh para industri farmasi untuk melakukan satu isi kandungan seperti apa. Kalau tidak, saya kira itu menjadi satu kesalahan prosedur yang harus dipertanggungjawabkan begitu, Bu.
Baik, Pak Rahmat. Sudah adakah pembahasan mengenai ini di Komisi 9 sendiri, Pak Rahmat? Ya kalau secara informal sudah komunikasi, tetapi karena ini masih dalam reses, tentu mungkin awal bulan baru akan masa persidangan. Tetapi teman-teman maupun pimpinan pasti sudah berkomunikasi situasi dan kondisi seperti ini, karena parlemen kan tidak berdiskusi fungsi kontrol dan fungsi pengawasan tidak sebatas rapat di persidangan, tetapi secara informal kita berdiskusi, berkomunikasi, pasti sudah kita komunikasikan begitu. Sudah ada, berarti mana yang harus dievaluasi ini Pak Rahmat? Industri farmasinya atau BPOM-nya? Ya, ini menjadi pelajaran yang sangat mahal ya. Kemarin dengan jelas BPOM juga menyampaikan bahwa masyarakat dan para pemerhati kesehatan ini memang ada celah-celah yang barangkali fungsi kontrol, fungsi pengawasan ada perlu di penyempurnaan, ada perbaikan. Kan role of the game dari BPOM itu kan tentu adalah undang-undang ya. Nah, sedangkan saat ini kita lagi proses penyempurnaan revisi RUU fungsi pengawasan dan pengendalian obat makanan yang sedang ini dalam proses di DPR. Nah, apapun yang terjadi, BPOM menyampaikan bahwa ini potensi-potensi apakah di mana prosedurnya yang keliru, ya ini yang menjadi pelajaran kita bersama. Dengan momentum saat ini saya kira fungsi kontrol, fungsi pengawas BPOM juga harus proaktif. Yang disampaikan oleh BPOM kemarin itu kan adalah bahwa untuk menilai kandungan, untuk menyampaikan kepada BPOM itu sudah menjadi tanggung jawab para kalangan industri farmasi. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah teman-teman industri sudah melaporkan secara reguler terhadap kandungan-kandungan yang ada di teman-teman industri farmasi? Ya ini menjadi pertanyaan. Jadi saya kira ini menjadi titik balik dari nol untuk proses penyempurnaan meskipun kita menjadi korban ya. Yang ironis lagi, mereka tidak ada korban sama sekali di negara sumber impornya, sedangkan kita yang mengimpor malah justru mendapatkan satu ujian yang berat. Nah, ini kan sangat ironis begitu loh. Sehingga ini jadi titik balik kita untuk proses penyempurnaan ya industri farmasinya, juga BPOM pelaku sebagai regulasi untuk fungsi kontrolnya, ini juga harus kita lihat kembali begitu. Dengan tidak mengenyampingkan keprihatinan kita terhadap para korban ya Pak Rahmat ya, tapi beberapa masyarakat akhirnya meminta untuk sepertinya kasus ini harus diusut dan ditetapkan siapa yang bersalah, karena banyak spekulasi masyarakat yang kemudian membuat masyarakat jadi tambah bingung siapa yang harus disalahkan ini. Tadi kami sudah jumpai juga ya tenaga ahli utama KSP, ada Dr. Brian Sri Prihastuti, ini tenaga ahli KSP, dan masyarakat juga tadi menyampaikan hal yang sama, harus ada yang bisa dijadikan objek untuk kemungkinan dialah yang menyebabkan kesalahan ini. Apakah demikian juga DPR menyorotinya? Saya setuju sekali, bahkan di media juga sudah menyatakan bahwa ini memang kita bersyukur tanda petik ya, kita sudah menemukan faktor utama penyebab gagal ginjal anak ini ya, termasuk kita juga terima kasih pada pemerintah sudah menemukan obat dalam proses uji ya, dan menunjukkan sangat positif. Tapi tidak boleh berhenti di situ, harus ada yang benar-benar yang bertanggung jawab. Nah, ketika yang benar bertanggung jawab itu apakah sebatas ada kesalahan administrasi ataukah ada unsur pidananya, ya kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk mendalami apakah ini ada unsur kesengajaan ataukah ada kelalaian ataukah kesalahan prosedural tidak mengganti bahan baku tapi tidak melaporkan kepada BPOM. Ini kan suatu pelanggaran administrasi, apakah itu masuk ke wilayah pidana, serahkan sepenuhnya pada kepolisian untuk mendalami seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menko. Saya setuju sekali bahwa ini tidak boleh didiamkan, harus ada yang bertanggung jawab. Karena ini sudah membawa korban banyak dan sudah 20 provinsi yang sudah mendapatkan ujian berat ini, termasuk fatality rate-nya juga semakin meningkat. Nah, ini ya harus menjadi pelajaran kita bersama, dan sekali lagi harus ada yang benar bertanggung jawab. Seperti suara masyarakat saya setuju, dan suara Pak Menko yang sudah disampaikan oleh kepada Kapolri atau Kabar Eskrim untuk mendalami, saya sangat setuju dan sangat mendukung. Tetapi apakah ranah ini adalah ranah pidana atau sebatas administrasi, biarlah itu ranah kepolisian yang akan berbicara untuk kan udah wilayah hukum gitu. Baik, Pak Rahmat, sebelum kita lanjutkan saya ajak dulu pendengar untuk bergabung bersama kita siang hari ini, Pak Rahmat ya. Baik, silakan. Iya, pendengar Anda dapat bergabung bersama kami pada siang hari ini mendiskusikan usulan dari Menko PMK untuk diusut lebih tuntas kejadian dari
gagal ginjal akut pada anak yang disebabkan oleh obat obatan yang dikonsumsi. Anda dapat mengakses line telepon di 0215869.000. Juga berikan komentar Anda di WhatsApp atau pesan singkat kami di 0811806543. Kita lanjutkan lagi ya Pak Rahmat ya. Lantas adakah rekomendasi dari DPR RI kepada pemerintah mungkin untuk membentuk suatu tim yang bisa menyelesaikan kalau memang kasus ini kan cukup parah ya dan tiba-tiba melejit begitu, sama seperti kasus sebelumnya yang terjadi di Kanjuruhan. Pemerintah langsung dengan sigapnya membentuk tim gabungan pencari fakta independen begitu. Bagaimana dengan kasus ini? Ya, prioritas utama kita dorong kemarin itu kepada pemerintah, utama adalah bagaimana segala daya upaya kita untuk menemukan faktor pencetus utama, penyebab utama itu dulu. Dan alhamdulillah sudah ketemu kan. Nah, yang kedua adalah bagaimana menemukan obat. Ya, Pak Menteri sudah sampaikan itu berhasil kita dorong, kemudian ternyata ada obat dan sekarang kan menghasilkan positif untuk menjadi salah satu obat untuk anak-anak kita ini. Nah, dua hal itu sudah terselesaikan, baru dari sisi prosedur yang bertanggung jawab itu yang harus kita dorong kepada pemerintah. Saya kira tiga hal itu yang saya kira dua hal sudah kita support dan pemerintah kita berterima kasih, obat dan penyebab faktor utama sudah ketahuan. Nah, sekarang bagaimana yang bertanggung jawab itu tidak boleh diam. Nah, itu serahkan sepenuhnya pada pemerintah melalui hal dalam hal ini dari sisi penegakan hukum, apakah ada kesalahan dari sisi administrasi saja, ataukah kesalahan prosedur saja, ataukah ada unsur yang menyebabkan unsur dari sisi pidana. Nah, itu kita tidak mau masuk ke situ. Biarlah itu ya wilayah hukum yang akan berbicara. Yang paling penting adalah suara masyarakat itu pasti harus didengar bersama bahwa ini adalah ada satu unsur yang menimbulkan korban, dan saya kira negara juga tidak boleh diam, dan pasti apa yang dilakukan oleh Pak Menko ini sudah menyuarakan suara hati rakyat gitu loh. Jadi berkomunikasi untuk pada Barreskrim untuk menentukan apakah ada unsur hukum, kesalahan prosedur atau pidana, ya biarlah mereka yang akan menentukan begitu. Baik, kita dengar dulu suara rakyat ya Pak Rahmat ya. Ada Pak Iwan dari Jakarta Timur. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang. Silakan Pak Iwan. Rahmat ya? Iya betul. Ya. Saya simpel Pak Rahmat. Ini korban dari 130 sekian ya, yang udah melebihi yang Kanjuruhan nih, ya kan? Kanjuruhan aja udah heboh sedunia ya, sampai pipa-pipa turun ya. Tapi ini kayaknya jangan inilah. Saya melihat gini, semua yang berakibat hilangnya nyawa, itu sudah pidana Pak, ya kan? Baik sengaja atau tidak sengaja, tidak ada yang tidak sengaja, karena ini bisnis. Bisnis itu tidak ada yang tidak sengaja Pak. Bisnis bagaimana ini Pak Iwan ini? Bagaimana ini menurut Pak Iwan? Ya kan, ini obat ini kan bisnis, industri. Impor itu kan dapat untung. Tidak ada yang tidak sengaja. Dan tidak ada yang sifatnya administratif. Nggak boleh racun dijual ke masyarakat gitu loh. Kan BPOM akan melihat ini kandungan senyawa yang berbahaya tidak. Kalau berbahaya ya jangan dijual gitu loh. Kalau udah makan korban begini, jangan lagi tarik ke ada administratif, ini udah pidana ini, gimana sih gitu. Terima kasih. Baik, kita lanjut lagi ya, dari Pak Iwan kita ke Bojong, ada Pak Nur. Selamat siang Pak Nur. Selamat siang Pak Rahmat ini anggota Komisi 9 DPR RI. Silakan Pak Nur. Pak Rahmat, saya pikir ini pemerintah ini lagu lama ini. Kenapa setelah banyak jatuh korban ya, baru seakan-akan ya gerak cepat ya cari obat di luar ya. Kemarinnya kemana? Tidur. Jadi setelah jadi korban seperti ini baru pemerintah punya alasan ya bahwa sudah ada obat nanti. Itu yang sudah jadi korbannya mau diapain tuh anak-anak itu. Saya sih berharap ya keluarganya sudah anaknya jadi korban ya menuntut kepada pemerintah ganti rugi karena keteledoran dan artinya kebohongan dari pihak, kalau memang itu ada unsur kesengajaan itu udah harus dihukum berat, kalau perlu nggak perlu lama dieksekusi langsung. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu ada dua pendengar yang bergabung tadi, ada Pak Nur dan Pak Iwan. Ada pendengar yang lain juga bisa bergabung bersama kami ya. Pendengar Anda dapat mengakses line telepon di 0215869.000, juga pesan singkat dan WhatsApp di 08118065543. Pak Rahmat, kita ke pendengar satu lagi ya. Kita ke Depok, ada Pak Faisal. Selamat siang Pak Faisal. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Faisal. Pak Rahmat, mungkin
sebetulnya tidak ada kata terlambat, Pak. Ya mungkin ini kan kejadiannya bukan sehari 2 hari, tapi mungkin sudah lama. Cuman saya nggak ngerti juga nih hingga sekarang di BPOM ini kan sekarang banyak jajanan anak-anak sekolah yang berwarna itu, Pak. Semacam yang 1000-an apa itu sudah termasuk penelitian BPOM atau belum? Karena itu kan efeknya nggak habis minum langsung kan, Pak. Ini semacam ini kan kejadiannya pasti sudah lama sekali, bukannya sekarang gitu kan. Jadi nanti mohon seandainya dipanggil BPOM itu untuk jadi ini saya kira sulit ya kalau mengatakan mafia bagaimana, karena ini kan membunuh regenerasi ya. Sekarang aja mungkin yang sudah tertulis baru 200, mungkin seluruh Indonesia lebih dari 2000 atau segala macamnya, Pak. Dan mungkin nanti diperjelas, jadi jangan dengan mudah melabel halal dan segala macam, dan minuman dan makanan ringan lainnya, Pak. Mungkin diperjelas seperti itu, Pak. Terima kasih buat penjelasannya, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Faisal. Mungkin bisa ditanggapi Pak 3 pendengar kita tadi. Ada yang menuntut harus ada ini yang dijadikan objek bahwa dialah yang bersalah. Pak Faisal, Pak Nur, Pak Iwan, ya saya memahami suasana batin. Saya kira apa yang disampaikan oleh 3 pendengar itu seperti apa yang disampaikan jamak dari warga masyarakat kita ya. Saya ingin saya sampaikan, begitu kasus pertama ini, pemerintah begitu langsung bekerja keras untuk menemukan apa penyebab faktor anak yang meninggal karena gagal ginjal akut ini. Bahkan dugaan pertama itu mereka menyampaikan kepada kemarin rilis bahwa disampaikan ini dugaannya adalah dari sisi patologi. Apakah ada virus ataukah ada bakteri, ternyata itu dinyahkan, tidak masuk gitu loh. Tidak ada terbukti dari sisi itu. Akhirnya dari sisi WHO menyampaikan bahwa ini ada toksik. Kalau tidak salah 5 Oktober kemarin ya. Jadi intinya memang luar biasa, pemerintah sudah kerjanya begitu mendapatkan kasus ini, sudah melakukan suatu penelitian di laboratorium, kemudian ternyata tidak terbukti bahwa dari sisi bakteri maupun virus, kemudian ada komunikasi dengan WHO, baru WHO menyampaikan bahwa ini ada kemungkinan potensi besar ada dari sisi toksik. Ada cemaran yang ada di bahan obat. Ternyata terbukti kan bahwa rilis kemarin ada ada toksik yang ada di obat. Ini kerjanya luar biasa loh. Yang kita dorong utama itu bagaimana kita mengobati kalau pemerintah kemarin belum menemukan sumber penyebab utama itu apa. Kita masih kebingungan kemarin itu. Dan kita bersyukur alhamdulillah ya pemerintah dengan seluruh jajarannya bekerja keras, akhirnya terbukti mendapatkan penyebab faktor utama, yaitu adalah cemaran-cemaran yang ada di obat itu. Nah, setelah itu baru proses berikutnya adalah bagaimana untuk mengobati. Jadi bukan berarti bahwa penyakit ini ada obat sebelumnya, ini masih obat pun masih dalam proses penelitian. Dan puji syukur didasarkan dari laporan Pak Menkes semalam itu bahwa di di RSDCM terbukti ada respon yang sangat positif. Kita bergembira ada obatnya yang punya respon positif. Nah, 2 hal itu ya sudah dilakukan, baru kita tuntut siapa yang bertanggung jawab. Dan tidak boleh yang tidak ada yang tidak lepas tangan yang bertanggung jawab. Ini harus ada yang benar-benar yang bertanggung jawab. Ini rasa keadilan ya. Ini kan suara rakyat harus kita dengarkan. Makanya di media saya sampaikan bahwa ini tidak boleh berhenti, harus ada yang bertanggung jawab. Apakah dari sisi hukumnya ada masalah, ya serahkan kepada kepolisian gitu loh. Jadi saya setuju dan berulang kali saya sampaikan ini tidak boleh diam dan ini harus ada yang bertanggung jawab. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menko, bahwa Pak Menko mendorong kepada Kabar Reskrim untuk menyampaikan bahwa untuk mendalami kasus ini. Artinya apa? Bahwa pemerintah menjalankan suara rakyat, pemerintah mengikuti suara rakyat. Jadi saya kira apa yang kurang, saya kira sudah parlemen mendorong untuk menemukan dan sudah terbukti ada ketemu. Utama itu yang kita syukuri. Yang kedua, obat sudah ditemu meskipun masih dalam proses penelitian yang ada menunjukkan positif, kita syukuri. Nah, yang sekarang ini prioritas juga semuanya harus berjalan. Semuanya sudah ketemu, kemudian bagaimana fungsi yang bertanggung jawab, ya harus kita dorong. Jadi apa yang disampaikan Pak Iwan, Pak Faisal, Pak Nur, itu saya kira sesuai dengan keinginan masyarakat gitu loh. Dan saya setuju harus ada yang bertanggung jawab. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ya biarlah pihak hukum, dalam hal ini kepolisian, yang akan berbicara begitu. Baik, kita ke pendengar lagi ya Pak Rahmat ya. Ada Pak Effendi dari Tangerang Selatan. Selamat siang Pak Effendi. Selamat siang. Silakan Pak Effendi. Ya, selamat siang.
Siang Pak. Iya, Selamat sore ya, selamat sore ya. Iya, ini ada Pak Rahmat, anggota Komisi 9 DPR RI. Pak Rahmat, selamat sore Pak Rahmat. Sore Pak. Jadi ini ya intinya sebetulnya masalahnya kata kuncinya nih di Indonesia lemah dari manajemen risiko. Bagaimana memitigasi risiko. Yang kedua ya fungsinya BPOM itu BPOM kan Badan Pengawasan Obat dan Makanan ya. Iya. Pengawasan itu ngawasinya bagaimana gitu bisa sampai kebobolan. Yang ketiga kita nih selalu sibuknya di dunianya soal halal haram bukan sibuk bahaya atau tidak. Yang keempat, seperti sibuknya TKDN kita bangga TKDN 90%, 70%, nggak tahu bahayanya misalnya mobil baru disentul sedikit sama truk udah jadi apa pepesan tahu, nyawa hilang. Jadi itu cuma muternya di situ aja tapi nggak ada pemikiran bagaimana memitigasi risiko, kemungkinan ini dampaknya apa, bahayanya apa gitu. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini kalau Pak Effendi menyoroti BPOM-nya sepertinya harus ibaratnya dikalibrasi lagi nih Pak, karena badan pengawas bisa tidak terawasi begitu. Pak Ya, Rahmat. Pak Effendi, saya setuju ya. Memang BPOM adalah lembaga negara yang berfungsi mengontrol untuk mengawasi obat, makanan yang dalam rangka untuk melindungi dari rakyat, melindungi dari konsumen dan melindungi dari kita semuanya. Kalau ternyata ada seperti itu ya memang saya juga sudah mendengar termasuk bagaimana fungsi kontrolnya BPOM, bagaimana fungsi pengawasan BPOM kok terjadi hal seperti ini. Memang BPOM kan fungsi untuk punya alat atau punya tenaga juga sangat terbatas. Akhirnya kalau tidak salah mau disampaikan juga semalam itu nyampaikan bahwa sebenarnya untuk melaporkan apapun perubahan selama ini kalau tidak ada perubahan saya kira tidak ada masalah kan. Obat sirup kan tidak ada masalah. Mungkin asumsi saya ya bahwa ketika terjadi perubahan bahan baku kemudian perubahan bahan baku itu tidak dilaporkan, barangkali saya juga tidak berandai-andai kemudian belum dilaporkan sehingga ketika belum dilaporkan itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya jika tidak berasumsi ya, tetapi memang betul setuju bahwa bagaimana ke depan ini menjadi titik balik yang sangat berat dan sangat mahal harganya. Rakyat kita menjadi korban. Fungsi kontrol, fungsi pengawasan itu menjadi hal yang tidak boleh, tidak harus menjadi fungsi tiap hari, menjadi kajian yang harus, bukan kajian tapi harus yang menjadi prioritas untuk fungsi kontrol dan pengawasan obat, makanan, termasuk bahan industri yang harus menjadi bahan. Sebenarnya memang ini sudah menjadi bahan-bahan seperti yang disampaikan sudah diizinkan kalau tidak melebihi dari batas ambang yang sudah ditetapkan oleh internasional ya. Tetapi pada akhirnya kan kenapa kok sampai terjadi melebihi dari batas atas yang ketentuan yang disampaikan oleh secara internasional begitu. Jadi memang betul sekali setuju ini fungsi kontrol, fungsi pengawasan diperkuat lagi menjadi pelajaran titik balik untuk lebih penyempurnaan. Dan sekarang kan sudah terjadi. Bagaimana untuk menyempurnakan? Bagaimana untuk memitigasi? Bagaimana untuk menyelamatkan anak-anak kita yang sudah sakit itu dulu? Jangka pendek ada jangka panjang ya. Jangka pendek ini adalah kita memitigasi dengan pemerintah melarang obat minuman obat berbahan cair dan sirup, itu langkah darurat kita. Langkah berikutnya adalah menemukan obat dan langkah berikutnya adalah sudah ketemu penyebabnya, dan langkah berikutnya adalah bagaimana siapa yang bertanggung jawab itu yang harus kita dorong, harus kita kejar. Dan yang paling berikutnya jangka panjang adalah proses penyempurnaan. Kalau kita kembali ke belakang ini sudah terjadi, bagaimana 3-4 hal tadi harus kita bawa bersama-sama secara simultan begitu, Bung. Baik. Kita ke pendengar lagi ya Pak Rahmat ya. Ada Pak Wailan dari Jakarta Utara. Selamat siang Pak Wailan. Selamat sore. Selamat siang. Silakan Pak Wailan. Ya, begini, kemarin sore saya ada menonton di beberapa TV itu disiarkan secara langsung konferensi dari Menteri Kesehatan. Lalu di situ ada orang BPOM ya. Jadi ada statement yang menurut saya lucu dan sangat menggelikan serta menurut saya sangat tidak harusnya dikeluarkan begitu. Jadi statement apa tuh Pak Wailan? Ya, statementnya begini. Jadi ada pertanyaan dari wartawan yang ditujukan dan dijawab oleh orang BPOM itu. Saya lupa nama ibunya itu siapa, tapi menurut saya kok lucu. Orang berpendidikan jawabannya tidak berpendidikan. Jadi di obat itu ada kata-kata bahwa ada cemaran.
Kalau cemaran itu menurut saya faktor ketidaksengajaan. Ya. Tapi kalau sudah terdapat di berbagai macam obat dan itu jumlahnya sangat masif, itu bukan cemaran. Pasti itu faktor kesengajaan dicampur. Kalau cemaran itu pasti tidak dalam banyak pabrik gitu. Jadi menurut saya BPOM ini terkesan lepas tanggung jawab. Pertanyaan saya adalah tugasnya BPOM ini apa dan mereka ngapain selama ini? Obat yang seperti itu bisa lolos edar dan jumlahnya banyak serta dari beberapa merek gitu. Jangan melempar tanggung jawab. Jadi menurut saya ini masyarakat boleh mengajukan class action ya, pengajuan bahwa ini POM sudah pasti salah, BPOM tidak berjalan pengawasannya. Yang kedua, produsen obat, dan itu menurut saya bukan faktor ketidaksengajaan, faktor kesengajaan. Tidak mungkin tidak sengaja. Kandungan obat itu kan harus tahu apa saja, dan itu mereka tahu itu berbahaya, kenapa kok mati gitu ya. Menurut saya ini sih harus dari perlindungan undang-undang konsumen ini udah kena mereka menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wailan dari Jakarta Utara. Kita ke Pak James dari Kedoya, silakan Pak James. Selamat sore Pak Rahmat. Iya, Salam sehat Pak Rahmat. Jadi satu, saya berkomentar ya turut prihatin ya. Kedua, ini di luar sedikit mengenai, di luar ya Pak, bukan mengenai obat, tapi mengenai restoran Pak. Saya lihat di negara-negara tetangga itu Pak, setiap restoran tuh ada kualifikasi kebersihan Pak, grade-nya, apakah itu A, A-, B, atau C. Di sini tuh restoran nggak ada Pak, grade-grade-nya Pak. Jadi ya kita nggak tahu tuh restoran bersih atau enggak gitu masaknya. Menurut saya itu sudah waktunya kita harus memberikan grade Pak ke restoran, kebersihannya, dapurnya, apakah dia sudah sesuai dengan standar kualitas gitu Pak. Ya itu kalau perlu gratis aja lah dikasih gitu. Jadi kalau kita mau makan di restoran dia grade-nya itu jelek, kita jangan makan di situ. Berarti makanannya kotor. Satu itu Pak. Kedua, saya udah soroti Pak BPOM itu Pak untuk kasus vaksin Pak dulu. Itu ada satu statement ya di BPOM ya, sama di stasiun TV. Itu mereka mengenai approval vaksin itu mereka ngomong kita nunggu dari perusahaan vaksin untuk apply dulu ke BPOM, daftar dulu. Pada saat itu vaksin itu lagi susah-susahnya, kita semua negara rebutan. Jadi dia nungguin perusahaan vaksin yang approach ke BPOM. Harusnya BPOM yang approach perusahaan vaksin. Kita pergi ke luar negeri ngejar gitu vaksin itu gitu. Jadi mereka masih berpikir apa ya? Kolot Pak, kolot orang-orang di sana. Mereka nggak modern menurut saya orang-orang di BPOM. Kalau memang BPOM nggak bisa menghandle, udah Pak, kasih ke swasta aja Pak. Di swastanisasi aja Pak, di open Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak James dari Kedoya ya. Mungkin bisa ditanggapi Pak Rahmat ya. Ini tadi kalau Pak Wailan dan Pak James menyoroti BPOM-nya yang ada permasalahan ini, harus dievaluasi juga ini dengan besar-besaran BPOM-nya. Pak Welan, Pak James, saya setuju suara-suara masyarakat terhadap hal-hal yang disampaikan tadi ya. Tetapi intinya begini, bahwa ada skala prioritas, skala jangka panjang. Kalau skala prioritas tadi ya dua hal tadi sudah ditemukan, kemudian obat, kemudian harus ada yang bertanggung jawab. Itu dulu, suara rakyat harus kita dengar dan harus kita kawal soal itu. Nah, kaitannya dengan BPOM itu kalau obat A, kandungannya A, B, C, D, tidak ada masalah kan? Kenapa tiba-tiba kemudian obat A itu ada menjadi tercemar kemudian menyebabkan kematian? Nah, pertanyaan berikutnya kenapa? Apakah ada penggantian bahan bakunya ataukah ada pergantian yang menyebabkan itu menyebabkan kecemaran? Itu bahasa cemaran itu bahasa keilmuan saja, bukan soal lepas tanggung jawab. Justru bahwa kita berterima kasih, yang penting sudah ditemukan faktor penyebaban itu. Nah, pertanyaan berikutnya apakah ketika terjadi perubahan bahan baku itu sudah dilaporkan kepada BPOM? Kalau ternyata tidak dilaporkan BPOM, lah BPOM bagaimana gitu ya? Kan tidak, namanya belum dilaporkan gitu loh. Nah, ketika terjadi kasus seperti ini, BPOM, oh ternyata kok ada perubahan bahan baku, itu asumsi saya ya. Ketika semalam kita mendengarkan informasi dari BPOM itu ya. Intinya begini, bahwa apapun yang ini sudah terjadi harus ada yang bertanggung jawab, kemudian harus ada mitigasi secepatnya, dan itu langkah prioritas utama. Kalau toh pada akhirnya kita mendorong BPOM untuk meningkatkan fungsi kontrol, fungsi pengawasan, itu wajib hukumnya, dan parlemen pasti akan mendorong. Dengan kejadian ini kita tidak boleh lagi, kalau perlu kita perkuat fungsi kontrolnya melalui undang-undang, penyempurnaan undang-undang. Nah itu kaitannya dengan makanan restoran ya, bahwa makanan yang
dikelola atau difungsi kontrol oleh BPOM itu hanya sebatas makanan yang lebih dari 7 hari. Tapi kalau di bawah 7 hari itu kan sudah tidak fungsi kontrol dari BPOM, tapi itu adalah ranahnya dari dinas-dinas kesehatan masing-masing. Jadi itu yang harus kita bedakan. Artinya bahwa kalau restoran itu bukan tanggung jawab dari BPOM, tetapi tanggung jawab dari dinas terkait. Kalau yang BPOM itu hanya makanan, minuman, kemasan yang lebih ketahanannya lebih dari 7 hari begitu. Bung. Baik, kita ke pendengar lagi Pak Rahmat. Ada Pak Wahyu dari BSD. Selamat siang Pak Wahyu. Oh, selamat sore Pak Rahmat. Silakan Pak Wahyu. Rapi sekali. Terima kasih Mas Bintang nih. Jadi mensounding terus permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini. Yang sekarang lagi heboh lagi ini, menurut saya ini sudah bisa dikasihkan ke KLB loh ini. Jadi jangan mentang-mentang hal ini seolah mereka bilang ini inilah sudah disuruh presiden di segala macam, nggak bisa. Ini harus ditindak secara hukum, harus ada yang bertanggung jawab, yaitu apa ya, BPOM lah, nggak ada lain. Itu yang saya bilang tadi, BPOM itu yang paling bertanggung jawab penuh. Menurut saya usut, kemudian diusut tuntas permasalahan ini karena hukum menurut saya ini, karena ini masalahnya nyawa loh, ini masalah nyawa, bukan masalah orang itu cuma sakit perut muntah dan sembuh, enggak, ini meninggal loh. Menurut saya ini sama aja, ada sesuatu yang dibilang lalai, whatever lah. Yang pasti ini bertanggung jawab secara hukum. Nggak bisa dipecat aja, itu belum cukup. Menurut saya ini proses secara hukum, keterlibatan BPOM ada hal tanda putih, ada hal yang apa segala macam. Ini di dalam hukum harus diusut tuntas loh. Kalau enggak nih bahaya ini, masa mereka enak aja nggak bisa bertanggung jawab. Jangan saling menyalahkan, enak aja. Harus ada yang disalahkan, yaitu BPOM atau Menteri Kesehatan sekalian. Makasih. Baik, terima kasih banyak ya Pak Wahyu di BSD ya. Nah ini sorotan lain ini Pak. Adakah mungkin wacana dari DPR RI memanggil BPOM? Ya, kalau itu udah otomatis tugas pokok dan fungsi kami kan, mitra kerja kami kan BPOM ya, pasti kita akan dalami secara tuntas. Tidak hanya jangka pendek ini, ke depannya seperti apa, proses penyempurnaan, perbaikan. Justru saat ini yang kita mitigasi adalah 2-3 hal tadi ya, ketahuan penyebabnya, ketahuan obatnya, dan siapa yang bertanggung jawab. Nah, sekali lagi kita suara keinginan masyarakat sudah disuarakan oleh pemerintah dari Pak Menko, langsung berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendalami dari sisi hukumnya. Itu apalagi yang mau kita pertanyakan lagi. Dan parlemen, terutama saya pribadi di media juga saya sampaikan, harus ada yang benar-benar bertanggung jawab gitu loh. Apakah sebagai inflasi atau ada unsur pidananya. Nah kalau soal itu kan kita serahkan kepada kepolisian. Kita juga tidak mau berandai-andai, hukum tidak boleh berandai-andai, sedangkan yang sepenuhnya dari sisi hukum. Nah untuk itu saya kira apa yang disampaikan keinginan suara rakyat, suara masyarakat terhadap ujian berat buat anak-anak kita, khususnya yang sudah meninggal dunia dan keluarganya, kita dorong sepenuhnya. Pemerintah juga sudah seia sekata dengan yang disampaikan oleh masyarakat barusan oleh para pendengar ya. Intinya ini kalau soal masalah apakah pidana dan sebagainya, serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Nah biarlah nanti kita menunggu dari sisi kepolisian yang sudah diminta oleh Pak Menko begitu. Ya kita tinggal tunggu saja begitu kalau soal ini. Begitu. Dan sepertinya ada butuh langkah pasti nih dari Komisi 9 untuk meminta pemerintah membentuk mungkin tim supaya kasus ini bisa segera tertangani, Pak. Ya, saya kira sekali lagi saya sampaikan, karena ini masa reses, komunikasi dengan mitra kerja kan tidak harus dirapat. Nanti awal bulan pasti ini menjadi prioritas untuk berkomunikasi, mengundang Kementerian Kesehatan, mengundang BPOM, pasti akan suara rakyat pasti akan kita sampaikan dan pasti akan kita kawal, dan bagaimana solusinya dan bagaimana penyebabnya dan bagaimana fungsi kontrol seperti ini terjadi itu pasti semuanya akan kita sampaikan. Jangan khawatir, itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami, tugas pokok dan fungsi kami dalam rangka untuk mengawasi, dalam rangka untuk mengawal dan melindungi masyarakat. Kalau soal itu udah pasti, Bung. Baik, saya bacakan dulu pesan-pesan yang masuk ke WhatsApp dan pesan singkat yang masuk ke redaksi kami ya, Pak Rahmat ya. Ada dari Pak Ilham dari Tangerang Selatan. Puluhan tahun obat penurun demam dipakai anak Indonesia termasuk anak saya. Sekarang sudah usia 29 tahun tapi aman-aman saja. Kenapa baru kali ini ada gejala kasus tersebut? Pak Ilham akhirnya mempertanyakan. Kemudian ada Pak Alfarizi. Sangat mengherankan sekali, obat yang selama ini sangat efektif menyembuhkan demam tiba-tiba saja jadi tersangka. Dulu waktu anak saya sakit, saya kasih obat yang dimaksud dan selama ini anak saya baik-baik saja juga. Ini juga mempertanyakan juga. Kemudian
Pak Kris dari Bintaro menyampaikan apakah data korban valid, sudah dicek and recheck, jangan sampai terulang lagi kayak data untuk motif tertentu yang bermotif ekonomi semata. Ini menyoroti hal lain lagi nih Pak Kris di Bintaro. Kemudian ada Pak Arif juga menyampaikan yang duduk di BPOM adalah orang-orang yang pintar. Kenapa kok bisa lolos obat mengandung bahan berbahaya? Yang harus dipecat dan dipidanakan saja ketua BPOM-nya, ini justru langsung menunjuk orang yang bersalah. Itu bagaimana menanggapinya ini Pak Rahmat? Ya, itu tadi saya sampaikan. Kalau yang dahulu tidak ada masalah buat kesehatan, kenapa sekarang merek-merek tertentu itu, atau bukan merek tertentu ya, kenapa obat yang sekarang ini membawa korban? Nah, ini pertanyaan berikutnya, apakah terjadi perubahan bahan baku yang belum dilaporkan? Nah, ini kan bisa jadi asumsi dan kemungkinan itu. Nah, saya tidak mau berandai-andai. Yang jelas obat yang dulu itu aman, sekarang ternyata obat sekarang menjadi menimbulkan masalah, pasti ada kesalahan dong. Nah, kesalahan itu apakah administrasi atau dari pidana? Ya itu tadi saya sampaikan, harus ada yang bertanggung jawab, dan parlemen pasti akan mendorong siapa yang mau bertanggung jawab. Ini tidak boleh diamkan, dan pasti parlemen akan menyuarakan sesuai keinginan suara masyarakat begitu. Baik, Pak Rahmat. Kalau tadi kita menyoroti sebelumnya digunakan aman-aman saja, sekarang bermasalah. Berarti ada permasalahan juga mungkin dari industrinya, dari pemproduksinya, produsennya juga bermasalah. Bagaimana mereka bisa menerapkan JMP SOP-nya ketika produk mereka bermasalah? Apakah tidak ada penerapan JMP SOP-nya juga itu di dalamnya? Begini, kemarin juga sudah disampaikan oleh BPOM bahwa kewajiban industri farmasi untuk melaporkan secara periodik terhadap kajian isian dari materi-materi kandungan, apakah itu ada toksik atau ada cemaran, itu selalu diperintahkan oleh BPOM kepada industri. Itu tanggung jawab industri. Kalau ternyata industri tidak melakukan secara periodik, bahkan termasuk memberikan satu ganti bahan baku tapi tidak dilaporkan, itu pelanggaran. Apalagi penggantian bahan baku itu prosedurnya untuk sama dengan ketika pengajuan obat baru. Nah, ini ya harus menjadi pendalaman buat BPOM, apakah yang selama ini bermasalah, yang terbukti bermasalah itu belum dilaporkan penggantian. Nah, ini harus kita dalami, kita serahkan kepada BPOM, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Menko kepada kepolisian, serahkan apakah ini ada terjadi pelanggaran hukum atau tidak, ya serahkan sepenuhnya kepada kepolisian gitu, Bang. Terakhir Pak Rahmat, saya bacakan lagi dua pesan yang masuk. Ini ada Pak Tiopan menyampaikan, BPOM hanya bekerja pada waktu sebelum hari raya memeriksa kadaluarsa suatu produk. Dan yang terakhir ada Pak Rakian Agung dari Bandung, usut tuntas, negara harus hadir, korban begitu banyak. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Pak Rahmat. Ya, harapannya tidak muncul lagi korban dan masalah ini segera tertangani ya Pak Rahmat ya. Ya, mudah-mudahan kita berdoa segera termitigasi dengan baik, yang sakit segera bisa tertolong dan bisa recovery kembali, dan kita bisa mitigasi dan bisa selesaikan dengan baik. Dan yang paling penting ada rasa kepercayaan penuh kepada pemerintah untuk menyelesaikan ini, dan ada yang bertanggung jawab. Saya kira begitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya Pak Rahmat ya. Salam sehat selalu Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.